Firewall di sini adalah merupakan kalau dari secara harfiah, dia itu firewall daemon. Jadi daemon itu sebagai catatan adalah service yang berjalan secara otomatis dan berjalannya di belakang layar dari sistem Linux tersebut. Aplikasi ini menyediakan firewall yang dapat dikelola secara dinamis dengan dukungan zona jaringan ataupun firewall untuk menetapkan tingkat kepercayaan ke koneksi jaringan, interface, ataupun sumber yang terkait. Jadi kita dapat menetapkan aturan firewall melalui network zone untuk suatu interface berdasarkan tingkat kepercayaannya. Misalkan kita punya dua interface untuk satu VM ya. Yang satu adalah koneksi publik dan juga yang satu lagi untuk koneksi private ataupun internal. Nah, untuk kedua interface ini bisa kita masukkan ke network zone yang berbeda sesuai dengan jaringan yang nanti akan masuk ke dalam server kita. Misalkan untuk koneksi publik, kita akan mengatur atau menyaring network luar yang tidak aman. Sedangkan untuk koneksi internal, karena namanya internal, dipergunakannya untuk network-network yang sudah kita kenal. Seperti itu, jadi di network internal ini kita bisa menggunakan network zone yang lain. Selanjutnya, ada sedikit sejarah ataupun pembahasan tentang firewall ini. Awalnya firewall ini diinisiasi oleh Thomas Werner sebagai seorang pengembang dari Red Hat. Oleh sebab itu, firewall ini identik dengan OS CentOS ataupun Red Hat Enterprise Linux. Dan juga firewall ini dirilis pertama kali pada Januari tanggal 3 tahun 2011 atau 10 tahun yang lalu. Untuk repositorinya sudah ada sendiri. Dia itu ditulis dalam bahasa Python untuk sistem operasi Linux dan platformnya merupakan NetFilter. Dan juga firewall ini menggunakan lisensi GNU GPL 2 ataupun open source ya. Dan juga websitenya bisa dilihat langsung di www.firewalldi.org. Selanjutnya di sini ada firewall zone. Seperti yang sudah dibahas sedikit tadi pada slide pengertian firewall. Di sini kita diberikan 9 pilihan zona default mulai dari yang paling tidak dipercaya sampai yang dipercaya. Yang pertama ini ada zona drop. Jadi kalau kita menggunakan zona drop ini untuk interface pada VM kita, secara defaultnya semua koneksi jaringan yang masuk akan di drop tanpa ada pesan error ke targetnya. Jadi hampir semua zona yang diberikan oleh firewall ini hanya koneksi jaringan yang keluar yang akan diizinkan secara default. Yang kedua ada zona block. Jadi apabila kita menggunakan zona block pada interface kita, semua koneksi jaringan yang masuk akan di-reject ataupun akan ditolak, namun diberikan pesan dengan ICMP host prohibited ataupun ICMP 6 ADM prohibited untuk IPv6. Yang ketiga ada zona public. Ini jaringan publik merupakan zona default yang digunakan dalam firewall. Jadi ketika kita menginstal firewall, zona default yang bisa kita lihat itu adalah zona publik. Di sini kita bisa memilih koneksi jaringan apa aja yang diizinkan. Untuk zona eksternal, jaringan eksternal ini khususnya untuk penggunaan interface yang menuju gateway ataupun router. Biasanya dikonfigurasi sebagai NAT, jadi hanya traffic yang dipilih yang diizinkan. Untuk zona internal, ini seperti namanya digunakan untuk jaringan internal. Jadi apabila Linux kita berfungsi sebagai gateway ataupun router, sistem lain pada jaringan internal secara umum bisa langsung dipercaya. Jadi hanya koneksi jaringan yang dipilih aja yang diizinkan. Selanjutnya ada zona DMZ atau Demilitarized Zone. Jadi jika kita ingin memberikan akses kepada service ke jaringan publik, hanya koneksi jaringan yang dipilih saja yang diizinkan. Untuk sisanya adalah zona work, home, dan juga trusted.
Untuk zona work dan home ini diperuntukkan untuk jaringan internal kantor, dan juga yang home diperuntukkan untuk jaringan internal rumah, di mana kita sudah tahu jaringan kantor ataupun jaringan rumah itu aman atau tidaknya. Yang terakhir, trusted ini zona paling terbuka, di mana secara default action yang dipakai oleh zona ini adalah accept, ataupun seluruh koneksi yang masuk ataupun yang keluar diizinkan oleh zona ini. Jadi apabila setelah mendengar firewall di zona ini, zona mana sih yang harus digunakan? Sebenarnya zona itu digunakan sesuai dengan jaringan kita itu yang kita gunakan. Jaringan kita itu sebenarnya paling cocok itu digunakan untuk zona yang mana. Misalkan kita lagi di luar untuk mengkoneksikan WiFi ke dalam laptop kita, ini WiFi-nya adalah WiFi public. Di situ kita tidak tahu WiFi tersebut aman ataupun tidak, jadi kita harus melakukan filtering pada WiFi tersebut. Sebaliknya, apabila kita memiliki sambungan jaringan kabel di rumah, karena itu menggunakan kabel langsung dan juga menggunakan provider yang sudah kita percaya, maka itu harusnya cukup terpercaya untuk digunakan. Selanjutnya, setelah pembahasan firewall di zone, ada konfigurasi. Jadi di dalam firewall ini terdapat dua sistem konfigurasi yang berbeda, yaitu yang pertama adalah runtime dan yang kedua adalah permanen. Jadi di firewall ini ada dua tipe konfigurasi, yang pertama runtime dan juga yang kedua adalah permanen. Untuk konfigurasi runtime ini, ketika kita menjalankan konfigurasi tersebut bakal tersimpan di dalam RAM. Jadi apabila kita melakukan reload ataupun restart server kita, si konfigurasi tersebut akan hilang dan kita harus memasukkan ulang konfigurasi tersebut. Untuk konfigurasi permanen, di sini konfigurasinya itu secara default tersimpan di directory /usr lib firewall. Dan bila kita melakukan perubahan sistem konfigurasi untuk di custom ataupun hal lainnya, itu akan tersimpan secara otomatis di /etc /firewall atau sistem config. Apabila kita menggunakan konfigurasi permanen, setelahnya kita harus melakukan reload service dari firewall-nya, atau pahit-pahitnya apabila itu kita harus melakukan reboot.